Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Santoso. Saya mahasiswa dari kampus TEN angkatan 2019 dan berada di kelas 2B1. Dan untuk NIM saya 2190302119. Hari ini saya akan menjelaskan tabel kelayakan usaha warung mie Pak D. Pertama, satu, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan berada di potensi tinggi dengan nilai 1 poin. Menyelesaikan masalahnya juga sama. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar berada di potensi sedang dengan poin 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar juga berada di potensi sedang. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir berada di potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk saing yang sudah tersedia juga di potensi tinggi, dan sejauh ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka berada di potensi sedang. Dan untuk di 1.1 total poinnya sejumlah 4 poin. Dan untuk di poin 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan berpotensi sedang. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan berada di potensi tinggi. Dan yang terakhir, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual di potensi tinggi dengan total poinnya 2. Dan untuk rata-rata di poin 1 jumlah 3 poin. Bagian kedua, kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industri. Jumlah kompetitornya sangat banyak dan tahap siklus hidup industrinya dalam berada di fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini pertumbuhannya tinggi. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Margin operasi industri sangat sedang. Dan untuk di bagian 2.1 totalnya 2 poin. Oke, sekarang bagian 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Teridentifikasi kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya mungkin atau tidak bisa diciptakan. Daya beli pelanggannya sangat tinggi. Kemungkinan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru sangat sedang. Potensi pertumbuhan target pasar tinggi. Untuk di 2.2 total poinnya sama dengan 2. Dan untuk rata-rata di bagian 2 sama dengan 2 poin. Untuk poin ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan dalam kurung prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri pengalamannya sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan terampil. Jauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, sedang. Jauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri sangat kuat. Kemungkinan tim bisa bersatu untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru mungkin. Oke, untuk poin 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetisi spesifik sudah sangat sedang. Dan perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis dalam kurung tidak berlaku pada saat pemula, potensinya tinggi. Dan untuk total poin di bagian 3.1 sama dengan 2 poin, dan di bagian 3.2 1 poin, dan untuk rata-ratanya sama dengan 1,5 poin. Poin 4, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitasnya sedang. Untuk modal utangnya berpotensi rendah.
dan untuk modal khusus berpotensi tinggi. Untuk poin 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri sangat sedang, profitabilitas dan risiko saat ini juga sedang, nilai perusahaannya sedang. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historisnya sedang, proyeksi pendapatannya tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depannya sangat tinggi, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatannya tinggi, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat sedang. Ya, untuk poinnya 4.1, jumlah 0 poin. Untuk 4.2 juga 0 poin. Untuk 4.3 jumlahnya 3 poin dan untuk rata-ratanya 1,5 poin. Untuk poin terakhir, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis ini berdasarkan setiap bagian dari -1 sampai 0 poin sama dengan tidak layak. Untuk dari 0 poin sampai 2 poin layak, dan untuk 2 poin ke atas sangat layak. Untuk di bagian pertama, kekuatan ide bisnisnya sejumlah 3 poin yang berarti berpotensi sangat layak, dan saran untuk meningkatkan potensi tersebut adalah segera mewujudkan produknya. Dan untuk bagian kedua, isu terkait industri atau pasar, jumlah 2 poin yang berpotensi layak, dan untuk meningkatkan potensinya, menciptakan berbagai macam menu. Bagian ketiga, kelayakan organisasi, 1,5 poin yang berpotensi layak, dan saran untuk meningkatkannya, membentuk struktur organisasinya. Untuk bagian keempat, 1,5 poin yang berarti potensi layak, dan untuk meningkatkannya, membuat desain pembayarannya. Penilaian keseluruhannya berjumlah 1,8 potensi layak, dan untuk ringkasannya, bisnis ini layak untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti. Ini untuk versi lengkap dari contoh tabel yang saya jelaskan. Segitu saja isi dari tabel kelayakan usaha yang saya bikin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.